mewakili perasaanmu adalah berbicara tentang kesendirian. Yang kadang kita berbicara kesendirian ini tidak masalah dan tidak mengapa. Aku baik-baik saja, padahal sama sekali tidak. Sesungguhnya aku ingin mengatakan bahwa aku tidak bahagia. Mewakili perasaanmu adalah berbicara tentang merindukan sosok seseorang yang senantiasa menjadi idola idaman, yang bagi seorang akhwat yang bisa mengusap rambutnya di setiap malam, merangkai puisi-puisi indah ketika sedang jatuh tenggelam, dan senantiasa memberikannya bawar indah, ranum wanginya, wangi baunya, dan senantiasa ia berikan dengan penuh cinta. Tapi ia lupa, dia sisakan, dia ambil bunganya dan ia sisakan durinya. Terkadang wanita harus belajar dari penyakit sakit luka dalam perjalanan cinta. Itulah cara Allah untuk menguatkan. Allah hadirkan seseorang yang tidak baik, Allah hadirkan seseorang yang senantiasa melukai, untuk engkau belajar bahwa tidak semua pria menjemputmu dengan cara yang terbaik. Allah hadirkan orang yang terkadang brengsek dalam kata cinta, untuk Allah hadirkan kemudian orang yang senantiasa lembut dalam melembutkan hati seorang wanita, dan bersatu kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brengsek cinta. Masya Allah. Dan inilah kebahagiaan saya yang paling tinggi ketika kita kumpul di sini. Masya Allah. Seandainya aula ini hancur, syahid gak kita? Insya Allah brother, syahid brother. Tapi kalau brother sekarang di luar, lagi peluk-pelukan sama pacar, naik motor, nabrak truk semen, brother, syahid gak kira-kira? Sangit Sangit ya kan? Sawit. Oh, truk sawit, apa yang ngantuk? Truk bawa sawit itu tiba-tiba loncat, jedul, mati, nggak syahid brother. Tapi kita, masya Allah, setiap langkah kaki kita ke tempat ini, Allah jadikan setiap langkah kaki kita penggugur dosa. Allah naikkan derajat kita. Nggak ada yang rugi ketika milih jalan Allah itu, nggak ada yang rugi. Apa ruginya ketika kita mutusin pacar kita? Untung iya, dompet jadi tebal, kuota banyak. Jadi bisa main Mobile Legends, PUBG, Hago, bercocok tanam, main pisau. Enak banget. Ready, go. Insyaallah. Nikmat. Ternyata sendiri itu nikmat. Cuman kitanya aja yang gak ngerasa nikmat. Sendiri itu jadi masalah ketika kesendirian ini kita tidak sadar bahwa kita sedang bersama Allah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah senantiasa bersamamu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah senantiasa menyukai, mencintai orang yang bertaubat. Nikmat brother, lebih nikmat seperti ini. Lihat orang yang pacaran, stres, diteleponin sama pacarnya, di mana? Oh, udah bobo belum? Belum. Aku mau telepon. Oh, jangan. Enggak. Ya iya kalau ceweknya kagak tahu ya. Ini ceweknya sering nonton drakor. Assalamualaikum, ayah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Opa. Subhanallah. Dia nuntut pacarnya untuk jadi seperti orang Korea, rambutnya pirang, harus putih, harus tinggi, harus six pack. Coba, stres coba. Ada akhwat yang saking seringnya nonton drakor itu sampai bilang, Ustaz pengen jodoh kayak artis Korea. Padahal orang Pekanbaru hitam. Ingat tadi sore hitam juga Hajar Aswad. Banyak yang menyukai. Maka ketika melihat gak masalah sendiri, kenapa harus masalah? Jomblo setahun, 2 tahun gak masalah, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, nah itu baru musibah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara tentang waktu, rentang waktu. Wal asr. Masya Allah, demi waktu. Demi waktu, kita terikat dengan waktu. Ada hidup, ada mati. Tadi disampaikan, belum tentu kita berjodoh dengan seseorang. Bisa jadi berjodoh dengan kematian. Yang ternyata yang menentukan, kadang suka ada bilang, jodoh pasti bertemu, jodoh pasti bertamu. Ya iya kalau yang datang ngetuk pintunya jodoh kita. Lah kalau yang ngetuk pintunya malaikat pencabut nyawa, antum mau apa? Antum mau bilang, maaf ya besok lagi ya. Gak bisa.
aku belum tobat, nangis. Secabut nyawa, selesai brother, udah selesai mau gimana? Wal innal insana lafi, seluruh manusia rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalih, kecuali yang beriman dan yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang senantiasa mengingatkan dalam kebenaran, yang senantiasa mewasiatkan dalam kesabaran. Intisari, jangan intisari itu alkohol haram. Kesimpulan dari surat ini salah satunya adalah satu, mengilmui Islam. Kedua, mengamalkan Islam. Ketiga, mendakwahkan Islam. Keempat, bersabar dalam berislam. Balikan, bersabar dalam belajar, bersabar dalam mengamalkan, bersabar juga dalam mendakwahkan. Belajar penting. Maka ketika teman-teman datang ke sini, ayo jawab dengan jujur. Senang nonton Dilan, senang kajian? Senang sholat, senang gak sholat? Senang sedekah, senang gak sedekah? Kalau ada uang 2.000 sama 50.000, masukin 2.000 atau 50.000? Seneng tahajud, seneng tidur? Sepanjang anak tausiah, anak rasa Pekanbaru yang paling seneng ngebohong. Jujur, ayo jujur brother. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya kau tak mampu menahan penatnya dalam belajar, maka bersiaplah menanggung perihnya kebodohan. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam tafsir dari Ibnu Katsir, mengatakan dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, mengutip kalimat dari Imam Syafi'i, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'atun." Seandainya manusia mau aja mentadaburi surat Al-Asr ini, cukup baginya. Artinya ketika kita mentadaburi ayat ini, benar, saya ini hidup sekarang, tapi saya akan berjumpa dengan kematian. Semua yang di dunia sementara, kuota bisa habis, pulsa bisa habis, hidup kita pun bakal selesai. Ya Allah, maka pilihan saya adalah mendekatkan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjemput jodoh yang paling terbaik, bukan ngejar makhluknya, ngejar yang punya makhluknya. Asik. Asia. Maka berada yang sister Villa, kadang kita akhirnya terlalu lebay mengartikan, ya Allah, Ustaz, saya belum nikah Ustaz, di mana jodoh saya Ustaz? Mungkin jodohmu terlewat. Jodoh itu nggak kemana, paling ke tetangga, paling ke teman dekat. Jodoh itu nggak kemana-mana, tapi kalau nggak kemana-mana, bangga semesta bisa iya dapat jodoh. Wal asr, demi waktu, ayo manfaatkan waktu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jujur-jujuran tadi, seneng kajian, seneng nonton Dilan, kayaknya seneng nonton Dilan deh kalau mau jujur-jujuran. Seneng nonton drakor, seneng kajian, seneng drakor. Seneng nongkrong di mall, di Pekanbaru ada mall. Antum sombong punya tempat maksiat. Aneh. Seneng karaoke, seneng kajian, seneng kajian. Subhanallah, belum tentu brother. Kenapa kita bisa nikmat sekarang ini? Kadang ada nikmat iman. Dulunya enggak deh, enggak nikmat deh. Kayaknya sekarang juga males deh kita kajian nih sebenarnya deh. Tapi ingat, Rasulullah SAW menyampaikan, nikmatani makbun kasir minan nas. Ada dua kenikmatan di mana manusia senantiasa tertipu di sana. Apa kenikmatan ini? As-sihat wal faraq. Nikmat sehat dan waktu luang. Maka dalam Fathul Bari, Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, seandainya manusia diberikan nikmat sehat, dia nggak punya waktu luang. Kenapa? Sibuk ngejar dunia. Kerja. Maksudnya iya ngurusin kerjaan misalnya. Ada yang sibuk kuliah, sibuk sekolah, sampai kalau diajakin kajian, sis, kajian yuk. Maafin aku besok kerja pagi. Ini nanti kan sampai malam jam 9 aku nggak bisa. Seolah-olah orang yang datang ke kajian itu pengangguran semuanya. Brother, kajian yuk bro. Di mana? Di Aula Masjid An-Nur. Yuk kajian yuk. Jam berapa? Jam 8 sampai jam 9. Sorry bro. Aduh, anak banyak tugas. Besok harus dikumpulin minggu. Oh minggu dikumpulin? Iya pokoknya gue gak bisa deh pokoknya alasannya.
Tapi bro, kalau dibalikin lihat. Kata Ibnu Jauzi, yang pertama ada orang diberikan waktu sehat, waktu luangnya kagak ada. Kenapa? Sibuk ngejar dunia. Ada yang kedua, orang diberikan waktu luang tapi sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kata Ibnu Jauzi, seandainya dua kenikmatan itu berkumpul dalam diri manusia, pasti dia akan diserang rasa malas. Atau bahasa Sundanya, soreans. Kalau bahasa Inggrisnya, lazy. Kalau bahasa Koreanya, pokoknya males, brother, males. Kenapa? Repot kita buat datang ke kajian, ngorbaninya luar biasa. Ayo, akhwat di sini yang ngorbanin buat datang ke sini. Ada yang ngorbanin datang ke sini. Beb, kita jadi kan nonton Dilan? Oh maaf ya, aku harus datang ke kajian. Kok kamu datang ke kajian sih? Iya, soalnya ustadznya lucu. Sama. Dan aku mau kajian, aku lagi belajar hijrah. Oh gitu. Kamu jadi lebih milih Kang Boni daripada milih aku. Ya iyalah. Terus dia kita bilang, enggak, aku lagi mau belajar hijrah, sorry ya. Oke, kalau gitu kita putus. Ada yang datang ke kajian ini ngorbanin pacarnya sampai diputusin. Dia dari kajian dari sore tadi sampai sekarang pedih gitu. Ada yang tiba-tiba kemudian yang harusnya ngerjain tugas ngorbanin buat kesini, yang rumahnya jauh misalkan dari Duri, dari Dumai datang ke sini. Yang ada tadi saya dengar ada yang rumahnya dari Tasikmalaya datang ke sini. Coba bayangin, emang dia pindah kerja ke sini. Artinya pengorbanan kita ini beda-beda. Brother, beda-beda. So, silakan. Akhwat sekarang yang udah makan malam, yang belum makan malam banyak? Bayangkan akhwat, brother. Anda nggak tega lihat akhwat begini. Akhwat bilang ya, yang nanti yang rumahnya jauh belum makan, tolong kabarin Kang Boni. Insya Allah Kang Boni kasih kita traktir makan ya. Insya Allah. Ikhwan yang belum makan banyak? Nah memang antum itu harus dilatih, kuat. Sabar. Takbir. Sabar, laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal, rojul, rijal. Kaki yang kokoh, tegas, berdiri. Laki, nggak sekong, brother. Tidak bisa bertopang. Masya Allah, antum laki-laki tapi diputusin sama wanita. Putusin, Ustaz. Lihat baygon kayak sirup marjan, lihat jembatan pengen loncat, antum sehat. Aku tanpamu bagai butiran debu. Subhanallah. Pas pacarannya gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, sawah ku paculi, semua nggak sehat. Maka ada pengorbanan yang kita lakukan untuk di sini. Apakah Allah tahu pengorbanan ini? Fa innallaha syari'ul hisab. Perhitungan Allah sangatlah cepat. Sangatlah cepat. Maka ketika kita berada di sini, bersyukur sama Allah. Kita diberikan kenikmatan dalam belajar mengilmui Islam. Berikutnya, mengamalkan nilai-nilai Islam. Mengamalkan nilai-nilai Islam berat untuk kita menebar senyum kepada sesama. Masya Allah. Untuk saling menyapa sebelah. Ayo, udah pada kenalan belum yang di sebelahnya tadi? Kenalan. Hai brother, kenalan. Ikhwan dan akhwat kan memang beda. Ini saya sering ceritakan. Akhwat sama ikhwan itu beda. Ikhwan ketemu sama ikhwan lagi beda. Nama Doni misalkan. Namanya iya, makasih. Ana dari tadi dikasih tisu tapi belum dikasih kopi. Tapi nggak boleh minta sama makhluk, itu nggak boleh. Jadi saya hanya meminta kepada Allah. Allah lebih tahu kebutuhan saya. Jangan, nggak boleh. Quran surat Ibrahim ayat 7 lain syakartum ladzikanakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tinggal kita siapkan sarananya. Ini kita kosongkan dulu mejanya. Insya Allah akan datang secangkir kopi ke atas meja ini. Tapi nggak boleh minta ke panitia aja. Insya Allah. Siapa yang menggerakkan panitia untuk membawakan air kopi? Allah. Siapa yang memudahkan langkah panitia untuk menghantarkan kopi ke sini? Allah. Nanti kita hitung sampai beberapa waktu, insya Allah akan datang ke sini. Yakin sama janji Allah? Harus yakin. Maka kalau Allah mengatakan jodoh itu bisa kita jemput dengan cara yang terbaik, dan yang terbaik itu menurut siapa? Allah. Maka jemput pakai cara
Allah. Bismillah ya Allah, saya datang ke kajian ini ya Allah, mengharapkan ridhomu ya Allah. Pas keluar dari ruangan ini, sendal aku mana? Tiba-tiba datang seorang ikhwan. Afwan ukhti, ini sendal kamu? Oh iya, maaf ya kan, nggak apa-apa. Tadi ketinggalan di sebelah, aku yang ngambilin. Pulang kemana? Pulang kemana? Saya pulang ke daerah Duri. Saya pulang ke daerah Panam. Oh, kok bisa sama Anda? Oh gitu ya? Iya. Ya. Tapi maaf, aku nggak bisa nganterin kamu pulang. Soalnya kita kan bukan mukmin. Iya, maaf. Tapi aku nggak bisa ngebiarin kamu sendiri ke daerah situ. Paling aku ngikutin dari belakang aja, ngejaga supaya takutnya ada apa-apa sama kamu. Iya, makasih. Jalan. Disusul sama yang cowoknya. Kok rumah kamu emang kesini ya? Iya. Kenapa emang? Kok sama kayak ke rumah aku ya? Begitu sampai depan rumahnya, Ukti, ini rumah kamu? Iya. Kamu siapa sih sebenarnya? Coba buka cadar kamu. Si Ade. Dikira siapa? Dari tadi ngomong, ini kakak. Kakak Ade. Satu rumah. Ya gagal. Tapi bro, jodoh itu selalu indah. Bener deh, indah. Cara Allah menjemput jodoh itu, Masya Allah, indah. Ingat kisah yang pernah diceritain seorang pasien, ada seorang datang ke rumah Ustadz. Ustadz, jodoh aku di mana Ustadz? Insya Allah kata Ustadznya, keluar dari rumah ini kamu dapat jodoh. Bener Ustadz, serius. Insya Allah saya doain ya, mudah-mudahan dapat jodoh. Keluar dari rumah Ustadz itu, pas keluar dari rumah baru berapa langkah, kejar anjing. Digigit sama anjingnya. Begitu digigit sama anjingnya, ngobrol ke Ustadznya, Ustadz, anjing jodoh saya Ustadz. Sabar kata dia. Lihat, ambil hikmahnya ya. Sabar kata Ustadz, sabar. Ayo sekarang obatin dulu, takut kena rabies. Diobatin. Masuklah dia kemudian ke rumah sakit ya. Begitu dirawat di rumah sakit, lagi diobatin, diperban, tiba-tiba datang perawat. Kemudian datang perawat, baru dia bilang ke Ustadz, cara Allah indah. Singkat cerita, kenalan dengan perawat ini, Masya Allah. Selesai kenalan, ta'aruf, khitbah, nikah. Maka temannya dengar, gimana kisah dapetin jodoh, begini. Lalu si temannya ini datang ke rumah Ustadz. Datang, Ustadz, doain saya dapat jodoh ya. Insya Allah kamu keluar dari sini dapat jodoh. Tiba-tiba dia keluar cari anjing. Mana anjingnya? Gak dapet. Ingat, jangan meniru kisah orang. FTP itu indah di layar TV, tidak indah di layar nyata. Kisahnya gitu-gitu juga. Wanita kota datang ke desa, ketika di desa ketemu dengan laki-laki. Begitu. Ada juga laki-laki yang di kota datang ke desa, kaya raya di kotanya, datang ke desanya, naik mobil, nabrak orang akhwat, seorang wanita lagi naik sepeda, ditabrak sepedanya, marah-marah. Ketika udah marah-marah, akhirnya jadi benci, saling benci. Dilanjutin akhirnya begitu kabur, dia datang ke kepala desa, ketemu kepala desa sama orang kepala desanya. Ketika ketemu dengan kepala desanya, kemudian ngobrol-ngobrol, bikin bisnis baru di suatu desa itu. Ketika ngobrol, masuk ke rumahnya, ternyata kepala desanya punya anak. Anaknya adalah seorang wanita yang ditabrak tadi pagi sama dirinya. Benci, akhirnya jadi juga. Subhanallah, ya akhirnya orang kota datang jadian sama yang di desa jadian sama yang di kota. Gitu aja terus. FTP mah cuma begitu. Kehidupan kita lebih indah daripada FTP. Kalau mau diceritain menangis. Indah, brother. Subhanallah, kita jangan meniru dan mengharapkan, wah saya pengen suami yang kayak begini, saya pengen, lihat kisah ini, ya ampun, gua banget. Belum tentu kisahmu itu lebih indah. Kisahmu itu lebih indah ketika engkau cara menjalankannya dengan bagaimana? Cara menjalankannya dengan ikhlas.
Jalanin aja, waktu kita terbatas. Memang waktu kita terbatas, tapi saya mau jadi manusia yang gak mau rugi. Gak mau rugi, pengennya untung. Gimana untung caranya? Iman dan terus beramal. Maka kunci dalam menjemput jodoh yang paling terbaik, belajar ilmu Islam, belajar ilmu tentang pernikahan, lalu kemudian mengamalkan nilai-nilai Islam dengan senantiasa bersabar untuk sesuatu yang belum ada, dan bersyukur untuk sesuatu yang sudah ada. Syukrin dulu yang ada, datang air kopinya insya Allah. Tuh kan? Ya, takbir. Ayo, masih ragu dengan janji Allah? Kang Boni minta nggak sama panitia tadi? Enggak. Ayo, ya Ustaz ya, nggak minta, tapi Allah berikan air kopi ini. Subhanallah. Mintanya kopi hitam sebenarnya, tapi datangnya cappuccino. Kita coba ini. Insya Allah nikmatnya.